nama saya Nurul Rindani. Saya dari Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal terkait tentang Kangguru Mother Care atau KMC. Yuk kita latihan. Sudah siap? Yuk kita mulai. Karena kita akan membahas kasus, maka setelah ini akan saya sampaikan sebuah soal vignet. Silakan teman-teman baca dan coba jawab ya. Oke teman-teman, kita akan membahas soal yang nomor satu. Soal nomor satu ini adalah berbentuk suatu pengetahuan. Jadi teman-teman harus tahu dulu tiap definisi apa arti dari usia kehamilan tersebut ya teman-teman. Yuk kita simak bagaimana tips dan trik cara mengerjakannya. Untuk yang pertama, kita harus membaca pertanyaan pada kasus tersebut. Nah, pada kasus tersebut itu yang ditanyakan adalah apa diagnosa pada kasus tersebut. Yang kedua adalah membaca kasus. Nah, kita saat membaca kasus jangan terlalu berulang-ulang kali membacanya. Jadi kita harus fokus pada kata kunci dan juga diagnosanya ya teman-teman. Nah, untuk kata kuncinya di sini adalah usia kehamilannya adalah usia 36 minggu. Kemudian untuk berat badannya adalah kurang dari 2.500. Nah, yang ketiga itu adalah baca option. Untuk jawaban yang optionnya, yang pertama itu adalah A. A itu adalah imatur. Imatur itu adalah usia kehamilan 20 sampai dengan 28 minggu. Kemudian kita lihat pada kasus. Di kasus tersebut itu ada 36 minggu. Jadi teman-teman nggak usah pilih itu ya. Itu jawabannya berarti bukan. Untuk yang kedua itu adalah dismatur. Menurut definisi, dismatur adalah usia kehamilan tidak sesuai dengan berat badannya, atau bisa dibilang bayi lahir dengan berat badan yang kurang dan berat badan yang seharusnya untuk masa kehamilannya dan merupakan bayi yang kecil. Nah, kita lihat pada kasus, apakah sama atau sesuai dengan indikasi pada kasus tersebut. Jadi, bukan jawaban dari dismatur ya teman-teman, kita tidak usah memilih dismatur. Kemudian untuk yang option yang C itu adalah prematur. Menurut definisi, prematur itu adalah bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilannya itu adalah kurang dari 37 minggu dan mempunyai berat badan yang kurang dari 2.500. Kita lihat dalam kasus, di kasus tersebut menjelaskan bahwa bayi itu berat badannya kurang dari 2.500 dan juga memiliki usia kehamilannya 36 minggu. Kemudian panjang badannya kurang dari 48 cm. Jadi, dari kasus tersebut itu sesuai dengan definisi pada prematur. Maka kita pilih prematur ya teman-teman. Jawabannya benar. Jawaban yang keempat itu adalah postmatur. Postmatur menurut definisi adalah usia kehamilan yang lebih dari 42 minggu. Kemudian kita lihat kata kuncinya. Di kasus adalah usia kehamilannya 36 minggu. Jadi jawabannya salah ya teman-teman, bukan postmatur. Kemudian untuk yang kelima, option yang kelima ini adalah matur. Menurut definisi, matur di sini adalah usia kehamilan 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Nah, kita lihat di kasus juga. Di kasus itu adalah usia kehamilannya 36 minggu. Jadi jawabannya salah teman-teman. Kita tidak usah memilih ya yang untuk jawaban matur ini. Jadi jawabannya itu adalah prematur. Karena kita akan membahas kasus, maka setelah ini akan saya sampaikan sebuah soal vignet. Silakan teman-teman baca dan coba jawab ya. Oke teman-teman, kita akan bahas soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah berbentuk suatu pengetahuan. Jadi teman-teman harus tahu dahulu apa saja gangguan pernapasan yang bakal dialami oleh bayi baru lahir ya teman-teman. Yuk kita simak bagaimana tips dan trik cara mengerjakannya. Untuk yang pertama, teman-teman harus membaca pertanyaannya tersebut ya. Pada pertanyaan tersebut itu apa
diagnosa yang paling tepat terjadi pada kasus tersebut. Yang kedua adalah membaca kasus. Nah, dalam membaca kasus ini teman-teman jangan berulang kali. Teman-teman harus fokus pada kata kuncinya saja, teman-teman. Jadi kata kuncinya di sini adalah kala dua lama, kemudian tidak segera menangis, kemudian kulit dari ekstremitasnya juga mengalami kebiruan, kemudian tonus ototnya juga lemah. Begitu ya, teman-teman. Untuk yang ketiga adalah baca option yang pertama itu adalah tanda gangguan fungsi motorik. Tanda dari gangguan fungsi motorik di sini adalah keterlambatan perkembangan motorik bayi. Bisa disebabkan karena faktor genetik, kemudian kelahirannya prematur, kemudian ada infeksi selama kehamilan. Kemudian untuk tanda bahaya mengalami gangguan fungsi motorik ini bisa disebabkan terjadi karena distrofi otot, kemudian cerebral palsy, kemudian spina bifida, kemudian retardasi mental, kemudian ada dispraksia. Kemudian dapat menyebabkan perkembangan motorik bayi jadi terlambat. Karena di kasus itu tidak ada indikasi yang menjelaskan bahwa bayi tersebut itu adalah mengalami gangguan fungsi motorik, maka jawabannya bukan ya, teman-teman. Jadi kita tidak usah terkecoh gitu teman-teman. Jadi kita tidak usah memilih jawaban yang A ini. Yang option yang kedua itu adalah masalah vaskularisasi. Masalah vaskularisasi di sini adalah tanda lahir ya, teman-teman, untuk bahasa awamnya. Jadi masalah vaskularisasi di sini adalah masalah yang disebabkan oleh pembuluh darah yang abnormal di bawah kulit. Kemudian ada bercak yang timbul, biasanya itu berwarna ungu, kemudian berwarna merah muda, kemudian juga berwarna merah atau berwarna biru. Karena di kasus itu tidak ada yang menjelaskan indikasi bahwa anak tersebut mengalami masalah vaskularisasi, jadi jawabannya bukan ya, teman-teman. Kemudian untuk option yang ketiga itu adalah kelainan jantung atau kelainan jantung bawaan ya, teman-teman. Kita lihat definisi dari kelainan jantung di sini. Kelainan jantung di sini bisa terdeteksi selama pemeriksaan rutin kehamilan dengan USG ya, teman-teman. Meski sudah melakukan pemeriksaan rutin dan USG, gejala penyakit jantung bawaan ini bisa tidak timbul saat hingga bayi itu dilahirkan, dan tandanya itu tampak kebiruan pada bibir, kemudian pada kulit ataupun pada jari, ataupun disebut dengan cyanosis, kemudian kesulitan bernafas, kemudian BBLR atau berat bayi lahir rendah, kemudian mengalami infeksi, dan juga ada gangguan pada paru-paru. Karena di dalam kasus tersebut itu tidak ada indikasi yang menjelaskan mengenai dia mengalami kelainan jantung, maka itu bukan jawaban ya, teman-teman. Jadi tidak usah dijawab jadi dihiraukan saja untuk kelainan jantung. Untuk yang option yang keempat ini ada asfiksia. Asfiksia di sini adalah keadaan di mana bayi baru lahir itu tidak dapat bernafas secara spontan dan juga teratur. Kita lihat bahwa pada kasus tersebut ada riwayat gawat janin, yaitu kala dua lama. Kemudian nanti saat dilahirkan pasti bayi akan mengalami asfiksia. Kemudian untuk masalah selanjutnya setelah melahirkan itu ada masalah-masalah seperti tali pusat, dan juga ada masalah-masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama dan sesudah persalinan. Nah, dilihat dari kata kuncinya, pada kasus tersebut ibunya mengalami kala dua lama, kemudian setelah dilahirkan bayi nafasnya megap-megap, tidak spontan, kemudian terlihat lemah. Maka kita harus memilih asfiksia ya, teman-teman. Berarti jawabannya benar, yang C. Yang D yaitu asfiksia. Kemudian untuk jawaban yang kelima itu ada apnea. Apnea di sini adalah berhentinya napas. Kemudian kita lihat pada kasus. Di kasus tersebut tidak ada yang mengindikasikan bahwa bayi tersebut mengalami apnea ya, teman-teman. Jadi kita tidak usah memilih yang apnea. Begitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah asfiksia. Oke. Karena kita akan membahas kasus, maka setelah ini akan saya sampaikan sebuah soal vignet. Silakan teman-teman baca dan coba jawab ya. Oke, teman-teman, kita akan membahas soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah berbentuk suatu keterampilan kita sebagai bidan.
Nah, untuk soal ini adalah sama berkaitan dengan soal-soal sebelumnya. Kemudian untuk pembahasannya juga sama berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, teman-teman. Yuk kita simak bagaimana trik dan tips cara mengerjakannya. Untuk yang pertama itu adalah membaca pertanyaan tersebut. Nah, pada kasus tersebut pertanyaannya adalah apa asuhan yang harus diberikan kepada bayi baru lahir pada kasus tersebut. Yang kedua adalah membaca kasus. Nah, untuk membaca kasus itu teman-teman tidak usah berulang kali membacanya. Teman-teman harus fokus pada apa yang ditanyakan, kemudian kata kuncinya teman-teman. Untuk kata kuncinya di sini adalah lahir 2 jam yang lalu, kemudian berat bayi lahirnya itu adalah kurang dari 2.500, kemudian untuk suhunya adalah 36,5 derajat Celcius, untuk frekuensi jantungnya adalah 120 kali per menit, kemudian refleksnya kuat, kemudian pemeriksaan fisiknya itu tidak ada kelainan ya teman-teman. Untuk yang ketiga adalah baca option. Untuk option yang pertama, kita lihat lakukan perawatan metode kanguru atau KMC. KMC di sini adalah perawatan metode kanguru yang digunakan untuk berat bayi lahir rendah. Kita lihat dulu pada kasusnya. Di kasus tersebut dijelaskan bahwa berat bayinya itu adalah 2.400. Jadi di sini saling berkaitan ya teman-teman. Maka untuk mencegah terjadinya hipotermi pada anak tersebut, maka harus dilakukan metode KMC. Jadi jawabannya adalah metode KMC ya teman-teman. Option yang kedua adalah letakkan di bawah lampu. Jika kita letakkan bayi di bawah lampu, kehangatannya itu kurang terkontrol. Jadi tidak ada keuntungan antara ibu dan juga bayinya ya teman-teman. Jadi jangan dipilih. Kemudian untuk option yang ketiga yaitu berikan infus dextrose. Nah, ini juga merupakan bukan indikasi ya teman-teman, jadi nggak usah dipilih karena tidak ada indikasi yang menjelaskan bahwa anak tersebut harus diberikan infus dextrose. Kemudian untuk option yang keempat itu adalah berikan antibiotik. Nah, ini juga tidak ada indikasi di kasus tersebut, tidak ada yang menjelaskan bahwa indikasi tersebut bayinya mengalami apa yang harus diberikan antibiotik tersebut. Jadi tidak usah dipilih. Kemudian untuk option yang kelima itu adalah rujuk segera. Nah, ini juga bukan merupakan pilihan ya teman-teman, karena kalau kita lihat pada kasus bahwa pemeriksaan fisik bayinya tersebut normal, kemudian refleks hisapnya juga baik dan kuat. Jadi tidak ada indikasi yang mengharuskan bahwa bayi tersebut harus dirujuk ya teman-teman. Jadi jawabannya salah. Oke? Karena kita akan membahas kasus, maka setelah ini akan saya sampaikan sebuah soal vignet. Silakan teman-teman baca dan coba jawab ya. Oke teman-teman, kita akan bahas soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah berbentuk suatu pengetahuan. Jadi teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu nama-nama dari kelainan gangguan pernapasan pada bayi baru lahir. Yuk kita simak bagaimana trik dan tips cara mengerjakannya. Untuk yang pertama, kita harus membaca pertanyaan dari kasus tersebut. Nah, pertanyaan pada kasus tersebut itu adalah apa diagnosa pada kasus tersebut. Kemudian, untuk yang kedua adalah membaca kasus. Untuk membaca kasus kita tidak harus fokus, harus berulang-ulang kali untuk membacanya teman-teman. Kita harus fokus pada kata kuncinya saja. Nah, untuk kata kuncinya di sini adalah riwayat persalinan lama. Kemudian bayi baru lahir itu tidak langsung menangis, kemudian napasnya megap-megap dan juga gerakannya itu kurang aktif ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga itu adalah baca option. Untuk option yang pertama ya A itu adalah apneu. Apneu di sini adalah berhentinya napas atau biasanya terjadi karena adanya sumbatan pada saluran napas atau karena sistem saraf pusat mengontrol pernapasan belum berkembang dengan sempurna. Bayi mengalami apneu atau tidak bernapas spontan, kulit pada daerah mulut pada tampak kebiruan. Kemudian bayi bisa berhenti napas selama 15 detik. Kemudian lalu bernapas lagi. Apabila bayi prematur mengalami apneu, sebaiknya berada dalam pengawasan dokter di rumah sakit ya teman-teman. Kemudian kita lihat pada kasus tersebut untuk kata kuncinya apakah bayi tersebut itu mengalami apneu, bahwa
di kasus tersebut itu tidak mengindikasikan bahwa bayi tersebut mengalami apnea. Jadi tidak usah dipilih ya teman-teman, jawabannya salah. Option yang kedua adalah dyspnea. Dyspnea di sini adalah sesak napas ya teman-teman. Jadi tanda dan gejalanya itu bayi bernapas lebih dari 60 atau 70 kali per menit, kemudian bernapas menggunakan cuping hidung, kemudian ada retraksi dinding dada, dan napasnya itu berhenti selama lebih dari 10 detik dan juga mengalami sianosis. Kita lihat pada kasus apakah bayi tersebut mengindikasikan tanda gejala berujuk pada dyspnea. Tidak ada ya teman-teman, jadi jawabannya salah, kita tidak usah memilih. Nah, kemudian untuk yang option yang ketiga itu adalah asfiksia. Asfiksia di sini adalah terjadinya kegagalan bernafas spontan dari bayi baru lahir, yaitu pada menit kedua. Diikuti dengan tanda-tanda fisik lainnya, yaitu bayi baru lahir tidak langsung menangis, kemudian napasnya megap-megap, dan gerakannya juga kurang aktif. Hal ini diperkuat adanya faktor predisping pada ibu saat melahirkan, dan juga ada gawat janin biasanya teman-teman. Gawat janin dapat menyebabkan asupan oksigen ke janin menurun, membuat kondisi saat bayi lahir itu menjadi asfiksia. Jadi jawabannya benar ya teman-teman, kalau dilihat dari kasus tersebut, dari riwayat kelahiran ibu yang mengalami gawat janin yaitu kala 2 lama, maka jawabannya benar adalah asfiksia. Kemudian untuk option yang keempat itu adalah tachypnea. Tachypnea di sini adalah pernapasan yang cepat. Tanda gejala frekuensi napasnya itu lebih dari 60 sampai dengan 80 kali per menit. Kemudian ada retraksi dinding dada, kemudian ada napas cuping hidung, kemudian ada merintih, dan juga mengalami sianosis. Kita lihat di kasusnya, apakah ada indikasi yang mengarah ke tachypnea tersebut? Tidak ada teman-teman, jadi jawabannya salah. Kemudian untuk yang kelima, option di sini adalah RDS atau Respiratory Distress Syndrome. Nah, untuk definisi di sini adalah kemampuan gangguan pernapasan akibat beberapa kondisi. Di antaranya, misalnya karena inisiasi plasenta, RDS ini biasanya terjadi ketika paru-paru bayi belum menghasilkan cukup surfaktan pada zat ini yang terdiri dari protein dan juga lemak, dan membantu menjaga paru-paru tetap membesar dan mencegahnya dari kerusakan. Bayi biasanya mulai memproduksi surfaktan itu sekitar kehamilan minggu ke 24 sampai dengan ke 28 kehamilan. Sebagian besar bayi yang mengalami cukup banyak surfaktan untuk bernapas secara normal pada minggu ke 34 kehamilan. Jika si kecil itu mengalami prematur, ia mungkin cukup surfaktan di dalam paru-parunya ya. Kalau dilihat pada kasus, tidak ada indikasi yang mengarah pada RDS ini. Jadi kita tidak usah memilih RDS ya teman-teman. Untuk jawabannya itu adalah asfiksia. Oke teman-teman. Karena kita akan membahas kasus, maka setelah ini akan saya sampaikan sebuah soal vignet. Silakan teman-teman baca dan coba jawab ya. Oke teman-teman, kita akan membahas soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah berbentuk keterampilan kita sebagai bidan ya teman-teman. Nah, sebenarnya soal-soal ini adalah saling berkaitan dengan soal sebelumnya, dan juga pembahasannya juga saling berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya teman-teman. Yuk kita simak bagaimana trik dan tips cara mengerjakannya. Untuk yang pertama, kita harus membaca pertanyaan pada kasus tersebut. Nah, pertanyaan pada kasus tersebut itu adalah apa rencana asuhan yang harus diberikan bidan pada bayi baru lahir. Nah, yang kedua adalah membaca kasus. Nah, untuk membaca kasus ini kita tidak usah berulang kali membacanya. Nah, kita harus fokus pada kata kuncinya saja dan apa yang harus ditanyakan ya teman-teman. Untuk kata kuncinya pada kasus tersebut adalah berat badannya itu 2300, kemudian pernapasannya itu adalah 50 kali per menit, kemudian usia kehamilannya itu adalah 37 minggu, kemudian tidak ada kelainan dan suhunya itu adalah 35 derajat Celcius. Jadi dia mengalami hipotermia teman-teman. Untuk yang ketiga adalah baca opsi. Di sini kita lihat
Optionnya nih, yang pertama apa? Rawat gabung. Rawat gabung di sini adalah untuk rawat gabung belum boleh ya, karena dari kita lihat dari kasusnya itu bayinya itu mengalami berat badan rendah, kemudian dia mengalami hipotermi, jadi tidak diperkenankan untuk dilakukan rawat gabung. Yang kedua adalah berikan oksigen. Untuk pemberian oksigen ini tidak ada indikasi karena di kasus tersebut pernapasannya itu normal. Jadi jawabannya salah ya teman-teman. Kemudian berikan antibiotik. Pemberian antibiotik di sini juga tidak ada indikasi. Jadi jadi tidak usah diberikan antibiotik ya teman-teman. Kemudian untuk yang keempat itu adalah berikan kortikosteroid. Di sini juga bukan indikasi ya teman-teman karena paru-parunya itu sudah matang pada usia kehamilan 37 minggu. Jadi bukan ya teman-teman, jawabannya salah. Ya, teman-teman, itu tadi soal-soal dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita menutup video ini, mari kita membaca doa setelah belajar bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.